Kembali di Nusantara Petang, pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada pelemahan ekonomi. Berbagai sektor usaha merasakan bagaimana dampak dari pandemi ini, termasuk perusahaan pembiayaan. Lalu bagaimana trik atau kiat para pengusaha perusahaan pembiayaan untuk dapat bertahan pada pandemi ini? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, pada sore hari ini sudah bersama kita Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia APPI, Bapak Suwandi Wiratno Siahaan. Selamat sore Pak Suwandi. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Pak Suwandi, ini memang semua kalangan atau semua lapisan terdampak oleh pandemi COVID-19. Bagaimana dengan industri otomotif Pak? Ya. Kalau kita bicara industri otomotif, mungkin untuk kami adalah industri pembiayaan. Namun industri pembiayaan ini memang portofolionya 66% ada di pembiayaan otomotif. Demikian Mbak Tasya. Artinya industri pembiayaan dengan 66% portofolionya dengan pandemi COVID-19, kami memang sangat terpengaruh. Dan boleh dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat berbeda, di mana tahun ini kami mengalami pertumbuhan negatif, dan negatifnya sangat besar, kurang lebih sekitar 15% Mbak Tasya, sampai dengan Oktober 2020. Besar sekali ya Pak ya? Betul, karena 66% portofolio kami ada di pembiayaan otomotif. Nah, kita ketahui bahwa pada saat pengumuman COVID-19 oleh pemerintah pada bulan Maret, di mana penjualan otomotif khususnya roda 4 dan roda 2 mengalami penurunan yang sangat tajam. Artinya kedua-duanya penjualan yang normalnya misalnya untuk roda 4 atau mobil itu biasanya 90.000 unit per bulan, itu pernah terjual di bulan Mei hanya kurang lebih sekitar 7.000 unit Mbak Tasya. Jauh nah sekali, ini turunnya kurang lebih dropnya 90%. Kenapa ini terjadi? Karena memang kalau kita katakan terjadinya penurunan demand yang sangat tajam. Pertama karena adanya PSBB ketat di berbagai daerah di Indonesia. Ini di bulan Maret ya Pak ya, penurunan 90% ini dari kapan? Bulan Mei. Dari bulan Maret. Dengan perbandingan dari bulan Maret. Februari. Dari Februari, oke. Nah, Maret sudah mulai terjadi penurunan, April turun, Mei adalah yang paling rendah, dan Juni baru mulai secara bertahap menjadi 40 ya Pak kalau nggak salah ya. Kenapa Mbak? Di bulan Juni menjadi 40. Enggak langsung. Di bulan Juni kalau nggak salah itu masih di bawah 20.000, terus terjadi peningkatan Juli di atas 20.000. Baru aja di bulan ini, kira-kira di bulan November mungkin sudah mencapai angka lebih dari 43.000. Ini artinya sampai saat ini ada berapa puluh persen penurunan penjualan otomotif Pak? Ekspektasi atau proyeksi dari penjualan mobil baru itu kemungkinan akan ditutup di angka 540.000. Dari proyeksi pertamanya kurang lebih sekitar 1.100.000. Artinya mungkin terjadi penurunan hampir 50% atau kurang lebih 50% Mbak Nasya. Kalau motor pun sama. Motor juga begitu ya Pak? Ya. Ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana di tahun yang sama atau year on year sebelum adanya pandemi, ini seperti apa Pak? Ya kalau kita melihat sebelum terjadinya pandemi mungkin sampai dengan Oktober ini sudah tercapai angka 800 ribuan ya. Kalau sekarang paling di bawah mungkin mendekati angka 500 ribuan. Artinya memang sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi. Ini penjualan mobil ya. Ini baru kita bicara mobil baru. Kita tidak punya data mobil bekas. Namun kalau kita melihat data pembiayaan terhadap kendaraan bermotor di industri pembiayaan, tentu kita melihat bahwa penurunan piutang kami kurang lebih sekitar 15%, dan ini sangat jauh dari biasanya pertumbuhan pembiayaan, dan ini pertama kali kami mengalami pertumbuhan minus sampai dengan 15%. Biasanya di keadaan sangat sulit pun kami tidak pernah mengalami pertumbuhan minus Mbak Tasya. Ini tentunya kan karena memang penyebabnya salah satunya adalah penurunan daya beli dari masyarakat. Tetapi bagaimana dampaknya mungkin bisa Anda gambarkan di industri otomotif sendiri dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dan juga aspek ekonomi yang terdampak oleh pandemi ini? Ya, sebenarnya satu hal tadi saya sampaikan, daya beli adalah satu faktor. Tetapi hal yang kedua adalah kita ketahui bahwa apa yang terjadi di negara kita
pembatasan atau PSBB ya, pembatasan skala besar, artinya dalam pengetatan-pengetatan, misalnya protokol kesehatan dan lain-lainnya. Kantor-kantor sendiri juga masih banyak yang WFH, dan bahkan kalaupun ada yang masuk kantor masih 50%, 25%. Artinya rakyat kita masih banyak kekhawatiran terkait misalnya harus bersosialisasi atau harus berkegiatan di luar rumah atau di luar kantor dan lain-lainnya. Nah, dengan demikian tentunya cenderung orang saving dan lebih memperhatikan mungkin kesehatannya mereka, makanan, vitamin, dan lain-lainnya. Untuk hal-hal terhadap pembelian kendaraan, mungkin itu menjadi prioritas yang kedua atau yang ketiga. Ya. Nah, kemudian kalau begitu, apa langkah atau kiat agar perusahaan pembiayaan ini mampu bertahan di masa pandemi seperti saat ini, Pak? Ya, kembali lagi, Mbak Tasya, bahwa kami selalu meyakini jika vaksin sudah ada dan tentunya pada saat nantinya masyarakat kembali bekerja, kembali lagi bersosialisasi, PSBB nantinya berkurang dan harapan kami di tahun 2021 itu terjadi. Nah, apabila itu terjadi, tentu pembelian kendaraan bermotor baik roda 4 dan roda 2 akan bergeliat kembali. Kami melihat analisanya seperti ini ya, Mbak Tasya, bahwa orang Indonesia ini kalau punya kendaraan biasanya cenderung 4-5 tahun trennya itu adalah menukar kendaraannya. Nah, kalau kita tarik ke belakang, misalnya tahun 2015 atau 2016, penjualan kendaraan kurang lebih sekitar 1,1 juta. Nah, 2 tahun kira-kira 2 juta unit. 30% saja dari orang yang membeli kendaraan pada tahun 2015-2016 mengganti kendaraan di tahun 2021 itu 600.000. Belum yang lain-lain, misalnya pemula ya, atau mungkin orang yang mungkin baru mau membeli kendaraan barunya atau mungkin punya kerjaan yang baik, income-nya baik. Nah, ini 700.000 mestinya pasti akan tercatat di tahun 2021 mendatang. Kenapa? Karena tentunya pada tahun 2021 pada saat vaksin nanti misalnya sudah bisa artinya bisa disuntikan kepada seluruh warga atau masyarakat di Indonesia dan kita kembali bekerja, saya yakin penduduk kita masih khawatir untuk naik kendaraan umum, Mbak Tasya. Ya, artinya apa? Lebih baik saya membeli kendaraan sendiri, baik itu motor maupun mobil. Lebih nyaman kalau saya punya kendaraan sendiri dan tidak khawatir terhadap potensi tertular atau terjangkit virus corona. Dan kita kan nggak tahu, bicara vaksin belum tentu virus coronanya pun langsung serta-merta hilang dari bumi kita atau dari Indonesia. Bahkan di dunia pun masih menjadi permasalahan sampai dengan saat ini. Kan? Itu kalau memang proyeksinya ataupun prediksinya adalah tingkat dari penularan COVID-19 ini sudah bisa dikendalikan sehingga aktivitas perekonomian juga sudah berjalan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri saja saat ini kan sudah meningkat kembali dan PSBB akan kembali diperketat. Nah, ini bagaimana jika kondisinya seperti itu, Pak? Ya, saya selalu berkeyakinan apapun yang terjadi sekarang ini kita hidup berdampingan dengan virus. Artinya kita harus menjalani protokol kesehatan, hindari kerumunan, ikuti aturan pemerintah yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, satu lagi menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, artinya segala protokol kesehatan ini apabila dilakukan, kita harus bekerja, kita harus bersosialisasi, ekonomi harus bergerak. Dan saya yakin dengan adanya vaksin, orang semakin yakin, Mbak Tasya, jadi bahwa untuk kita bergerak, untuk kita bersosialisasi, untuk bekerja dan segalanya kita lebih yakin. Artinya bahwa kalau kita terjangkit, kita divaksin, tentu mungkin dampaknya atau virusnya sendiri tidak akan menjadi sangat berbahaya. Karena apa yang terjadi ini kan yang menjadi kekhawatiran kita, COVID-19 ini apabila terjangkit, kalau ada yang komorbid atau mungkin ada sesuatu, itu bisa sangat berbahaya dan bahkan mungkin menyebabkan kematian. Tapi kalau vaksin sudah disuntikan, keyakinan kita pasti akan tumbuh. Itu yang menjadi aura positif yang saya yakin bahwa industri atau ekonomi akan bergerak kembali di tahun 2021. Iya, baik Pak Suwandi, memang kalau optimisme itu kan memang harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret mungkin sebagai langkah antisipatif dari industri pembiayaan sendiri. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh, Pak. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.